Nah, berarti ya tidak sama. Ila khadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ila khadrati ila Syekh Muhammad Hashim Asy'ari ar-Rais al-Akbar li Jam'iyati Nahdlatul Ulama afallahu anhu wa an walidayhi wa an syayikhihi an jami'il muslimin wa ila mustadina wa allimina syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika yaitu begitu juga kafir. Wa kadzalika yaitu begitu juga kafir. Ashabul hulul adapun beberapa teman-teman aliran al-hulul. Hulul itu apa? Kemarin sudah dijelaskan. Ashabul hulul berarti kelompok atau aliran yang menyatakan bahwasanya dia itu bisa menyatu dengan Allah. Menyatakan Allah ada di dalam dirinya. Menyatakan Allah ada di dalam jubah namanya ya, itu namanya ashabul hulul. Awatanasuhu dan aliran yang percaya inkarnasi. Ashabul hulul dan aliran kepercayaan percaya pada inkarnasi ini juga disebut aliran sesat dan menyesatkan dan juga kafir. Tanasuhul itu apa? Tanasuh itu berarti ketika manusia itu meninggal, nantinya ruhnya itu akan pindah kepada yang lain. Itu namanya aliran at-tanasuh. Seperti kepercayaan di film Mahabharata. Mahabharata apa? Hindu apa Buddha itu? Hah? Mahabharata. Hindu ya. Nyembah dewa. Itu Hindu apa? Hah? Hindu ya. Seperti Ramayana itu katanya tetesan dari dewa Wisnu. Terus Dewi Amba dulu meninggal bunuh diri karena patah hati. Kemudian nantinya ruhnya itu inkarnasi menjelma kepada Sri Kandi. Itu namanya kepercayaan kepada arwah yang sudah terlepas dari jasad itu akan pindah pada yang lain. Kepercayaan seperti itu disebut kafir. Terus ruh itu kalau sudah terlepas dari raganya kemana? Menurut ajaran kita, menurut hadis yang ada, ruh itu akan naik ke langit ya. Jika ruh itu orang baik ya, maka akan disambut oleh teman-temannya. Bagaimana keadaannya di bumi? Bagaimana keluarganya? Bagaimana keluarga saya akan disambut? Jika yang meninggal orang mukmin.
Tapi ketika yang meninggal itu jiwa yang kotor, jiwa yang kafir, maka itu tidak bisa ke apa? Ke tempat al-baita di langit itu. Terutama bagi orang yang mempelajari ilmu hitam seperti Batara Karang. Orang yang belajar ilmu Batara Karang itu rohnya ya tidak bisa naik. Ilmu Batara Karang itu dari mana? Yaitu ilmu hitam yang belajar langsung kepada iblis. Ya kebal. Ya bisa menghancurkan. Kemudian ketika waktunya wafat, kan setiap manusia itu kan pasti meninggal. Ketika wafat itu, rohnya itu, arwahnya tidak bisa naik ke langit karena langit tidak mau menerima dan juga bumi tidak mau menerima. Akhirnya jasadnya itu gak hidup, gak mati. Tambah lama, tambah mengecil, rambutnya tambah panjang, kukunya tambah panjang, sehingga mengecil menjadi jenglot itu. Jenglot itu berasal dari orang yang memperdalam ilmu Batara Karang. Jenglot itu apa? Di dalamnya ya jin setan semua. Yang memelihara jenglot itu ya apa yang dipinta pastikan dapat. Ngekayaan tuh langsung uang sak koper langsung diambilkan oleh setan yang ada di dalam tubuh manusia tadi yang menjadi jenglot. Tapi harus siap untuk memberi makan apa makanannya? Darah manusia. Kalau gak diberi makan, maka akibatnya orang yang memelihara jenglot itu yang akan jadi sasaran yang menjadi orang baik. Nah, seperti ini termasuk ilmu hitam yang paling dahsyat karena belajar langsung ke iblis. Bukan hanya menunggu pohon, bukan ke iblis langsung. Kalau seperti ini yang bisa mengalahkan ya orang-orang yang hebat juga. Kalau seperti kita gak ada apa-apanya. Wong kita saja terkadang masih didatangi genderuwo, ya kan? Ketindihan, tempat absaab dari mudurin, ya kan? Masih kesurupan. Ya berarti kita itu masih belum bisa untuk menatah hati. Nah, kalau orang itu hatinya ingat kepada Allah dan akal masih sehat, ingat pada Allah dan zikir kepada Allah, tidak ada makhluk itu yang bisa hingkap. Kalau ada orang kesurupan dan lain-lain itu dia itu sedang lupa kepada Allah. Kalau dalam hatinya ingat Allah, ya Allah, baca salawat semuanya sallallahu alaihi Muhammad, dalam hatinya sallallahu alaihi Muhammad, enggak ada yang mendekat. Genderuwo, setan, kuntilanak tidak akan berani untuk mendekat. Kemudian gimana caranya untuk melihat jin? Itu semuanya makhluk halus ya. Genderuwo, kuntilanak itu semuanya ya jin itu. Jin itu bisa menyerupai apa saja ya. Tergantung siapa yang mau digoda. Kalau jin itu senang sama ini, sama Fahrizal ini, dia akan menyerupai orang cantik. Contoh di kamar saya di pojok tuh ada. Ya, di pojok di Al-Barsha. Tapi tidak pernah mengganggu ke saya tuh. Awal-awalnya saja, perkiraan 1 minggu lah. Sekarang sudah terbiasa karena setiap malam saya ada di sini. Tapi kalau mau menggoda orang yang tidak disenangi akan berubah wujud yang menyeramkan. Ya, tergantung siapa yang mau didatangi oleh
jin itu ya. Terus ya, wakadzalika begitu juga, wakadzalika yaitu begitu juga kafir, dikatakan kafir ya. Siapa man adapun orang i'tarafah yang mengaku, siapa man i'tarafah yang mengaku siapa man bil ilahiyatillahi dengan sifat ketuhanan Allah, wa wahdaniyatihi dan sifat keesaan Allah, wa wahdaniyatihi dan sifat keesaan Allah, walakinahu akan tetapi man i'taqadah yaitu meyakini, siapa man meyakini apa, annahu sesungguhnya Allah ghairu hayyin yaitu tidak bersifat hayat atau tidak hidup, au ghairu qadimin atau tidak bersifat baqa, tidak qadim, au atau annahu sesungguhnya Allah muhdasun yaitu diciptakan, au musawwarun atau dibentuk, awidda'a atau mengaku siapa man lahu pada Allah waladan pada anak, au sahibatan atau teman, au atau annahu sesungguhnya Allah mutawalladun yaitu dilahirkan, min syai'in dari sesuatu, au kainun atau ada siapa Allah anhu dari syai'. Begitu juga ya, kan tadi yang dianggap kufur ya siapa, aliran al-hulul, aliran yang menyatakan bahwasanya dia bisa menyatu dan Allah, Allah ada dalam dirinya ya, Allah ada dalam jubah, dan juga aliran yang percaya pada inkarnasi, bahwasanya manusia itu kalau meninggal ruhnya pindah pada yang lain dan dilahirkan dengan jasad yang baru. Itu dianggap kafir. Kepercayaan itu kafir dan sesat. Juga dianggap kafir siapa? Nah, orang yang orang itu mengaku kalau Allah itu memang Tuhan, tapi tidak mengakui kalau Allah Ta'ala itu hidup, Allah ya yang bisa mati, atau Allah itu ya diciptakan. Maka gimana, juga kafir. Atau mengaku Allah itu punya anak atau dilahirkan dari sesuatu, sebagaimana percayaannya agama Kristen ya. Allah itu sebagai ayah katanya ya. Maryam itu namanya ibu Allah, Musa Nabi Isa adalah anaknya. Kepercayaan itu berarti disebut kafir karena menyekutukan Allah. Atau percaya kalau Allah itu sebagai Tuhan, tapi dia percaya kalau Allah punya teman. Maka orang yang percaya Allah mempunyai teman itu, orang itu disebut kafir. Kok bisa Pak? Iya, andaikan Allah punya teman ya saingan. Andaikan Allah ini lebih dari satu, ya alam itu tidak akan terjadi. Kok bisa iya? Contohnya Allah dua. Ini Allah. Maka
Allah yang satunya ingin menciptakan alam, yang satunya ingin menghancurkan. Setelah alam dicipta oleh satunya, dihancurkan. Ya saingan. Maka tidak akan tercipta dunia ini andaikan Allah Ta'ala itu lebih dari satu. Contoh saja ya. Contoh paling nyata di hadapan kita. Pemimpin dalam rumah tangga siapa? Satu atau dua? Satu. Biasanya siapa? Ayah. Coba dalam rumah tangga itu pemimpinnya ayahnya dua. Gak jadi acarok rek. Iya, carok gak jadi. Saingan. Begitu juga andaikan alam itu, andaikan Allah itu lebih dari satu, dua gampangnya, ya tidak akan tercipta alam ini. Karena Allah yang satunya ingin menciptakan, yang satunya ingin merusak. Contohnya Allah Ta'ala, Allah yang satu ingin menjadikan ini orang yang kaya, Allah yang satu menginginkan ini jadi orang yang miskin. Ya tidak akan terjadi. Andaikan Allah itu lebih dari satu, ya tahu mungkar. Contoh lain, presiden itu di semua negara satu atau dua? Satu. Wakil, kalau nggak ada presiden dua itu, raja ya tetap satu. Mengapa? Kalau semuanya raja atau presiden itu dua, ya bentrok negara itu akan hancur, rebutan kekuasaan. Coba saja lihat di zaman-zaman kerajaan, mulai dari Mataram, Majapahit. Mengapa hancur-hancurnya dari dalam? Mengapa? Merebut kekuasaan. Nah, ini hanyalah perumpamaan ya. Seumanya Allah Ta'ala itu lebih dari satu atau dua, maka alam tidak akan tercipta. Ya sama halnya dengan andaikan presiden itu dua, maka gimana? Maka tidak akan aman Indonesia ini. Andaikan kepala keluarga dalam satu rumah itu dua, ayahnya ada dua, ya rebutan istrinya nantinya. Maka tidak akan tercipta dalam rumah tangga. Begitu juga kalau Allah Ta'ala itu lebih dari satu, ya dunia ini tidak akan tercipta. Ya. Atau annamahu bersama Allah fil azali, di zaman azali, atau annahu, yaitu bersama Allah fil azali, di zaman azali. Azali itu apa? Zaman dahulu masih gak ada apa-apa, itu namanya zaman azali. Sebelum alam tercipta, sebelum makhluk tercipta, yang ada itu hanyalah Allah. Itu berarti di saat itu disebut zaman azali. Syai'an, sesuatu, qadiman, yang qadim, yang lawas, yang tetap, ghairahu, selain Allah. Juga termasuk kafir orang yang percaya bahwasanya ada makhluk yang bersifat qadim. Allah Ta'ala kan bersifat apa? Wujud kidam, bersifat kidam kan. Kemudian kok ada orang percaya selain Allah itu ada yang kidam, yang lebih dahulu, siapa? Malaikat lah semuanya. Maka orang itu disebut kafir. Ya. Atau inna, sama sesungguhnya di sana, soni'an, ada yang menciptakan, lil alami, bagi alam semesta, siwahu, selain Allah, au mudabbiran, atau yang mengatur, au mudabbiran, atau yang mengatur, ghairuhu, siapa selain Allah. Fadalika, adapun demikian, kulluhu, semuanya, kufrun, yaitu kafir,
ma'il muslimina, dengan kesepakatan orang-orang muslim. Atau orang itu percaya bahwasanya alam ini tidak diciptakan Allah, diciptakan oleh dewa seumpamanya, diciptakan oleh Dewa Wisnu seumpamanya. Maka gimana orang yang percaya seperti itu disebut kafir. Contoh ya, kalau lihat di sejarah di YouTube ya, di narasi-narasi dulu, katanya dulu Gunung Arjuna, terus gunung apa lagi, Gunung Semeru, katanya itu ada di India katanya. Kemudian oleh dewa katanya, karena tanah Jawa ini oleng katanya ya, laut semuanya agak seimbang, akhirnya gunung itu katanya oleh dewa dipindah. Kok percaya dengan cerita seperti ini? Maka disebut kafir. Karena yang menciptakan gunung ataupun lain itu Allah Ta'ala semua. Ya, begitu juga menyembah dewa semuanya, ya kafir. Ya, dewa Wisnu dan dewa Siwa ataupun yang lain. Ini atau percaya bahwasanya yang mengatur, yang memberi rezeki itu bukan Allah, tapi karena usaha sendiri, ya maka gitu kafir juga. Saya ini kaya ya karena saya usaha, bukan dari Allah. Karena saya kerja keras seumumnya, dan dia meyakini tuh kalau hasil kekayaannya karena usahanya bukan dari Allah, maka juga disebut kafir. Karena menafikan Allah. Atau ini pinter, Pak Rizal pinter, saya pinter ini karena saya belajar, bukan karena takdirnya Allah Ta'ala, bukan karena dibuat oleh Allah. Maka keyakinan seperti itu disebut kafir dengan sepakatnya orang-orang muslim. Maksudnya gimana? Semuanya orang muslim sepakat jika meyakini hal seperti itu, yang meyakini disebut kafir. Ini terkait dengan tauhid semua ini. Tauhid semuanya ini ya. Mungkin cukup dulu ya. Semoga manfaat berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian tanggal berapa?